yang tinggi dan kadar kolesterol yang rendah, sehingga memang baik untuk kita yang memang menjaga kesehatan, terutama dari sisi kolesterol atau darah tinggi. Jadi memang punya potensi kesehatan yang kaya sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya vitamin D yang bagus juga untuk ketahanan tubuh dan dan ketahanan tulang ya Pak ya. Jadi memang punya potensi gizi yang sangat kaya. Dan dengan segudang potensi gizi itu punya harga atau price yang jauh lebih murah dibanding dengan sumber-sumber protein yang lain. Nah, sumber protein yang lain, kalau kita ngobrol tentang ayam misalnya, oke, misalnya proteinnya tinggi, walaupun lemaknya pun tinggi gitu kan ya, karena dia hewani gitu kan ya, tetapi punya harga ekonomis yang lebih mahal, dia lebih tinggi dibanding jamur tiram. Nah, jamur tiram ini sangat aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi dan Cianjur itu ternyata merupakan pusat pertanian jamur tiram nasional. Jadi saya baru dapat data ini, kita tarik data sekitar 2 bulan kemarin ketika pandemi, ternyata dan pasar Jabodetabek itu luar biasa juga gini ternyata kan ya. Jadi petani jamur Cianjur itu ngeluarin ngeluarin jamur satu malam itu bisa 20 ton, Pak. 20 ton untuk pasar Jabodetabek ya, Bekasi ya, enggak termasuk di dalamnya. Nah, itu untuk pasar Jabodetabek. Sedangkan kebutuhan pasar Jabodetabek itu sendiri dari BPS Cianjur yang launching bekerja sama dengan teman-teman pengepul kan ya, itu kebutuhannya di angka 40 sampai 50 ton per malam. Saya nggak tahu itu yang konsumsi siapa, tapi ternyata besar, ternyata banyak, gitu kan ya. Ternyata yang mencarinya juga banyak, gitu kan ya. Nah, satu sisi ini juga jadi potensi untuk membuka kembali ruang dagang di daerah Bekasi khususnya. Nah, itu kita ngomongin tentang gizi, yang kedua ngomongin tentang pasar, yang ketiga kita ngomongin tentang produk olahan. Nah, APJ dalam hal ini, Asosiasi Petani Jamur, ini tengah merintis ya beberapa program, Pak. Yang pertama, program Mandiri Pasar. Nah, untuk itu saya silaturahmi ke sini juga. Makanya diharapkan kita dari Asosiasi Petani Jamur Cianjur itu bisa memasarkan jamur tiram dan produk olahannya langsung ke pasar. Ya, dengan bantuan mitra-mitra tentunya. Ya, dalam hal ini mungkin koperasi. Yang kedua, kita lagi dalam kampanye makan jamur bersama. Ya, jadi bagaimana kemudian jamur didekatkan dengan masyarakat, karena memang gizinya banyak, harganya pun murah kan ya. Jamur ini bisa diolah jadi berapa atau banyak olahan makanan. Yang pertama, dia bisa jadi olahan makanan ringan ya Bu ya. Kalau misalnya kita tahu mungkin cuma tumis jamur ya Bu ya. Tumis jamur sama jamur goreng kan ya, sama keripik jamur ya, jamur crispy. Nah, tapi dia bisa jadi nugget. Ya, banyak olahan frozen food sebenarnya. Ya, banyak olahan frozen food, bisa jadi nugget, bisa jadi mushroom ball atau bakso jamur, bisa juga jadi empek-empek jamur ya, bisa juga untuk jadi brownies jamur, itu bisa. Kenapa? Karena jamur ini punya karakteristik rasanya tawar, Bu. Jadi tidak seperti misal tanaman yang lain misalnya gitu kan ya, atau buah-buahan misalnya yang manis, asin gitu kan ya, atau asam. Ini tawar, persis seperti misalnya kita pernah dengar brownies Talas Bogor. Ada nggak rasa talasnya? Nah, ya, karena memang bawaannya tawar. Nah, jamur ini punya potensi untuk jadi menyelipkan gizi dalam bentuk frozen food. Dan yang ini tadi sangat aman, itu sangat aman. Nah, jadi kalau makanan berat ya banyak sekali gitu kan ya, dari mulai sate jamur ya, dari mulai tumis jamur ya, dari nasi goreng jamur dan yang lain kan ya, beberapa hal. Nah, sekarang juga ada yang namanya kaldu jamur. Kaldu jamur ini dikampanyekan sebagai pengganti penyedap bumbu masakan non MSG, jadi aman, gitu kan ya. Jadi mungkin yang biasa sekarang kan lagi banyak tuh kampanye nature gitu kan ya, bagaimana kemudian bikin penyedap rasa non MSG. Nah, ini bisa juga menggunakan jamur gitu kan ya, karena memang tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang lainnya. Jadi APJ punya beberapa produk itu, Pak. Nah, yang sekarang tengah menjadi problem di kita adalah tadi kita mau fokus juga ke pemasaran mandiri. Ya, pemasaran mandiri. Selama ini petani-petani jamur konvensional atau tradisional yang itu masih di daerah, mereka jual jamur itu tidak bisa langsung ke pasar.
Tetapi langsung tapi harus lewat pengepul. Nah, sedangkan di pengepul terkadang gitu kan ya, karena memang kecil ya komoditas kapasitas atau kuotanya, kapasitas jamurnya, petani-petaninya, maka kadang sering sekali harganya dipermainkan. Nah, ini problem sebenarnya, dan saya rasa tidak hanya di petani jamur, mungkin banyak petani juga yang seperti itu ya. Petani, kalau Bapak lihat dulu 2 bulan ke belakang itu sampai harga pakcoy itu, tahu pakcoy ya Pak ya? Itu di petaninya berapa Pak? 500 rupiah per kilo. Kalau misalnya di sini saya nggak tahu ya, mungkin masih 3.000 satu ikat, tapi kalau di sana itu 500 rupiah. Kalau ibu datang ke Cipanas 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, itu wortel itu dibuangin Pak, wortel sama tomat. Karena saking hancurnya harga, jadi mereka milih daripada hancur harga semakin lama, mending dibuang biar cepat habis stoknya. Dan ya, biar normal lagi. Gitu kan ya. Nah, alhamdulillah sih jamur tidak sampai dampak seperti itu. Kenapa? Karena jamur itu punya karakteristik agriculture yang berbeda. Kan ya. Jadi tidak seperti komunitas yang lain. Kalau cabai mungkin ada yang minat tani di sini. Cabai atau tanaman yang lain budidayanya kan panjang Pak. Panennya 1 kali. Budidayanya panjang, keluarin modal banyak, begitu panen harga lagi hancur. Iya kan ya, akhirnya udah cabai 2 bulan yang lalu 4.000 kan, 4.000 5.000 per kilo di kebun. Nggak tahu di pasar sih kadang-kadang masih tinggi. Itu masalahnya gitu kan ya. Nah, ini jadi problem. Nah, kalau jamur dia ketika lagi banyak, kan ya, lagi banyak, pasarnya lagi nggak stabil, kita bisa kontrol pertumbuhannya. Begitupun nanti ketika sedikit pasar lagi butuh, kita juga bisa trigger agar kemudian banyak gitu kan ya. Nah, ini sangat safety karakteristik. Dia punya safety karakteristik. Nah, permasalahannya adalah tadi ketika petani tidak punya akses ke pasar, maka dia akan selalu dipermainkan oleh pengepul. Nah, maka hari ini memang saya didelegasikan oleh Asosiasi Petani Jamur Cianjur diminta untuk berkeliling pasar, Pak. Berkeliling pasar untuk menawarkan langsung jamur dari petani. Nah, termasuk sampailah dihubungkan ke Pak Roni, bukan ya, agar bisa bermitra dengan teman-teman koperasi yang ada di Kota Bekasi. Nah, kalau misalnya memang berminat, gitu kan ya Pak ya, untuk misalnya Bapak punya teman dekat di pasar mana, kan ya, Pasar Baru, pasar Keranji ya Pak ya, pasar yang lain di daerah Bekasi ini, gitu kan ya, silakan dihubungkan, gitu kan, kita akan antar Pak. Jadi sistemnya Bapak nggak usah jemput ke sana, kita yang antar ke sini. Kita drop di mana, kita antar. Itu kan ya. Nah, saya memang hari ini bawa agak banyak Pak jamur. Cuman memang akan dibagikan ke petani pedagang-pedagang di pasar lain. Jadi untuk promote juga, kan ya, untuk dipromot juga. Nah, ini untuk di sini. ini untuk di sini. Nah, harapan kita sebenarnya besar, Pak. Kita bisa bantu mungkin koperasi untuk punya badan usaha yang yang bisa masif, kan ya, aktif juga, dan koperasi juga bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan petani jamur. Kalau misalnya petani jamurnya gede, kayak saya, jujur saya 1 hari itu bisa nanti kita terlogout otomatis, nanti masuk lagi. Nanti masuk lagi dengan yang sama. Ini memang 40 menit soalnya, tinggal 10 menit lagi. Nah jadi kalau saya jujur 1 hari itu bisa 1 ton Pak. 1 ton Pak. Kalau lagi lagi sedikit ya mungkin 6 kintal, 7 kintal. Kan ya. Tapi petani-petani yang lain, kan ya, itu kan cuma 1 kintal, 50 kilo. Kalau saya sama pengepul masih bisa negosiasi. Kamu nggak mau ngasih harga bagus ke saya nggak kasih barang. Iya. Lalu kalau petani kecil kan nggak bisa gitu. Iya. Ya kayak yang 10 kilo, kamu nggak mau ngambil nggak mau ngasih saya harga, saya nggak ngasih barang, ya udah cuma 10 kilo, cuma 20 kilo. Nah, ini yang kita perjuangkan. Ini yang saya sama teman-teman hantarkan ke Bapak, kepentingan petani Cianjur, petani jamur Cianjur, ini seperti itu.